Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini kita mau membahas pembagi arus dan tegangan dalam rangkaian listrik, ya. Jadi di dalam rangkaian suatu rangkaian yang kalau rangkaian paralel arusnya bisa terbagi sesuai dengan hambatan yang ada di atau hambatan atau unsur-unsur yang ada di penghantar itu atau di rangkaian itu. Begitu juga tegangan, ya, tegangan pada rangkaian seri maka arusnya sama tapi tegangannya terbagi sesuai dengan hambatan yang ada di rangkaian tersebut, ya. Oke, untuk lebih jelasnya saya buat uh, pembagi arus dalam suatu rangkaian. Jadi pembagi arus dalam rangkaian, ya, dalam rangkaian. Ini kita buat saja satu. Di sini saya gambarkan, misalkan seperti ini. Ini ada rangkaian, dibuat rangkaian paralel, ya. Rangkaian paralel saya buat lebih dari dua. Nanti saya buat rangkaiannya dua. Ini yang lebih dari dua. Ya, di sini ini ada ibaratnya I-sumber terbagi menjadi I1, I2, I3, I4, ya, di sini. Nah, di sini ada R1, R2, R3, R4. Maka dapat dirumuskan adalah I1 sama dengan I sumber kali seper R1 dibagi seper R1 tambah seper R2 ditambah seper R3 ditambah seper R4. Ini adalah I1. I2 sama dengan I sumber kali seper R2 dibagi seper R1 seper R2 seper R3 seper R4. Ini adalah I2. I3, ya, I3 sama dengan I sumber kali seper R3 dibagi seper R1 ditambah seper R2 ditambah seper R3 ditambah seper R4. Ini adalah I3. I4-nya, I4 sama dengan I sumber bagi seper R4 dibagi seper R1 tambah seper R2 ditambah seper R3, ya. Seperti ini adalah rumusan pembagi arus di dalam suatu rangkaian. Rangkaiannya adalah rangkaian paralel. Jadi kalau di rangkaian seri arusnya sama, ya, tapi di sini karena paralel arusnya akan terbagi sesuai dengan besar hambatan yang ada di rangkaian tersebut, ya. Atau kita contohkan dengan angka, ya, dengan angka. Contoh pembagi arus sebagai berikut, ya. Satu sebagai berikut. Nah, di sini misalkan sumbernya adalah 20 ampere. Ini ada I1, I2, I3, I4, ya. Nah, di sini. Nah, di sini adalah nanti di sini saya
kasih angka tidak besar-besar 2 ohm. Di sini adalah 4 ohm, 4 ohm, 6 ohm, 8 ohm, nah gitu. Maka I1, I2, I3, I4. Nah, di sini adalah I total juga, I total yang sama dengan 20 ampere juga di sini ya. Nah, kita hitung I1. I1 sama dengan 20 dikalikan setengah. Di sini adalah setengah tambah 1/4 ditambah 1/6 ditambah 1/8. Nah, di sini dibuat kalau 12 buat 24 ya, 24. Jadi di sini adalah 10 ya. Di sini per 24. 24 ini adalah 12. Di sini adalah 6. Di sini adalah 4. Di sini adalah 3. Jadi sama dengan 10, 22, 25 per 24 ya, sama dengan 10 kali 24 dibagi 25. Ini saya bagi 2, ini saya bagi 5. Jadi 48 dibagi 5 sama dengan 9,6 ampere ya. Ini adalah I1. I2 ya, I2 sama dengan 20 kali 1/4 dibagi setengah, 1/4, 1/6, 1/8. Ini sama dengan 5 dibagi 25 per 24 atau sama dengan 1/5 kali 24 atau sama dengan 4,8 ampere. Ini I2. I3 ya, I3 sama dengan 20 kali 1/6 dibagi setengah tambah 1/4 ditambah 1/6 ditambah 1/8 sama dengan 20 per 6 dibagi 25 per 24 atau sama dengan 20 per 6 kali 24 per 25 ya. Ini saya coret sama ini 4, ini saya coret sama ini sama dengan 4/5. Jadi sama dengan 16 dibagi 5 ya, 16 dibagi 5 sama dengan 3,2 ampere. Itu adalah I3. Sekarang I4 ya, I4 sama dengan 20 kali 1/8 dibagi setengah, 1/2, 1/4, 1/6 ditambah 1/8. Sehingga di sini adalah 20/8 dibagi 25 per 24. Ini sama dengan 20/8 kali
24/25. Ini 1, ini 3, ini 4, ini 5. Jadi sama dengan 12/5. Ya, jadi 4 sama dengan 2,4 ampere. Nah, ini adalah cara pembagian arus di dalam satu rangkaian, ya. Rangkaiannya rangkaian paralel. Kalau R-nya makin besar, arus yang lewat kecil. Tapi kalau hambatannya kecil, arus yang lewat besar. Nah, di sini apakah I totalnya sama dengan 20? Jadi di sini I totalnya, balik lagi total sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3 ditambah I4, ya. Balik lagi tadi I1 nya sama dengan 9,6, ya, 9,6 ditambah 4,8 ditambah 3,2 ditambah 2,4, ya, 2,4, ya, sama dengan ini adalah 5, 8 di situ, ya, di sini 8 tambah 12, jadi sama dengan 20 ampere. Ah, disinilah pembagian, ya, pembagian arus. Jadi begitu untuk pembagian arus dibuat rangkaian paralel, ya. Untuk pembagian arus dibuat rangkaian paralel. Dan nilai arusnya tergantung hambatannya, ya, hambatan yang dilalui, ya, dilalui. Di sini dari hasil perhitungan atau dicontohkan untuk R yang kecil arusnya besar, kalau untuk yang hambatannya besar arusnya kecil. Ini adalah terkait dengan pembagian arus, ya. Kita lihat ini tadi contohnya. Sekarang yang kedua, ya, yang kedua pembagian tegangan, ya. Bagian tegangan, ya. Saya lanjutkan adalah pembagian tegangan yang kedua. Pembagian tegangan. Nah, di sini dibuat rangkaian seri. Dibuat rangkaian seri, ya. Saya gambarkan, ya. Digambarkan sebagai berikut. Nah, contohnya ini adalah saya buat R1, R2, R3, R4, ya, seperti ini. Ada R1, ada R2, ini ada R3, ini ada R4, ini ada P sumber. Maka di sini ada, ya, plus minus P1. Sini ada plus minus
V2. Di sini ada plus minus V3, di sini ada plus minus V4. Nah, di sini ada arus I1 atau I ya, arus I karena ini seri. Kalau seri arusnya sama. I merupakan perbandingan dari V sumber dibagi R seri. R serinya ya, R seri sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah R4. Terus P1 nya P1 sama dengan I kali R1. Ini adalah hukum Ohm. P2 sama dengan I kali R2 ya. Begitu juga untuk P3 sama dengan I kali R3. Terus P4 sama dengan I kali R4. Nah, di sini adalah maka V sumber sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 ditambah V4. Nah, ini adalah di dalam pembagi tegangan ya, di pembagi tegangan. Oke, nah sekarang saya contohkan dengan contoh dengan angka ya, dengan angka sebagai berikut ya, misalkan ini sini adalah R-nya R1, ini ada R2, di sini ada R3, di sini ada R4, misalkan begini. R4. Di sini adalah saya buat 50 volt ya, 50 volt. Sini 5 ohm. Di sini 10 ohm. Di sini 15 ohm. Di sini 20 ohm. Ya, jadi nah, di sini adalah kita hitung. Nah, di sini tentukan P1. Di sini ada V2, V3, terus ada V4 ya, V4 ya. Di sini kita ngitung R serinya R1 tambah R2 ditambah R3 ditambah R4 ya, 5 ditambah 10 ditambah 15 ditambah 20, sehingga R serinya sama dengan 50 ya, 50 ohm. Maka I nya sama dengan V sumber ya, V sumber dibagi, ini saya tulis V sumber sama dengan dibagi R seri ya, sama dengan 50 dibagi 50, sehingga I nya ketemu 1 ampere. I 1 ampere. Maka V1 sama dengan I kali R1. 1 kali 5 sama dengan 5 volt. V2 sama dengan I kali R2. 1 kali 10 volt. Terus yang V3 sama dengan I kali R3. Di sini adalah 1 kali 15 volt ya, sama dengan 15 volt. V4 sama dengan I kali R4 sama dengan 1 kali 20 volt ya, sama dengan 20 volt. Nah, di sini kalau kita jumlahkan, apakah V sumber sama dengan V1 tambah V2 ditambah V3 ditambah V4. Di sini adalah 5 ditambah 10
ditambah 15 ditambah 20 ya, sehingga sama dengan 50 volt. Nah, di sini di dalam pembagi tegangan ya, di dalam pembagi tegangan, maka di dalam rangkaian seri ya, rangkaian seri. Jadi pembagi tegangan ini adalah ada di rangkaian seri ya, rangkaian seri. Kalau pembagi arus pada rangkaian paralel. Ada di rangkaian paralel. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Jadi dari pembagi arus dan pembagi tegangan ada teorinya. Dari teori kita kasih contoh. Nah, itu terbukti. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.